Halo, kembali lagi sama saya Yabes dari kelompok 5 di kelas WDK 2 dengan kode kelas 1046. Nah, kali ini kelompok kita akan membahas tentang suatu tema, yaitu Kristus sebagai satu-satunya jalan keselamatan. Saya akan membahas topik yang pertama, yaitu siapa itu Yesus Kristus. Allah yang dipercaya oleh umat Kristiani adalah Allah yang sifatnya Tritunggal. Artinya apa? Tritunggal artinya Allah itu ada tiga pribadi, tapi esensinya tetap satu atau one being. Ketiga pribadi tersebut ialah Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus. Nah, siapakah Yesus Kristus? Yesus Kristus adalah Allah Anak atau pribadi kedua dalam Allah Tritunggal. Yesus juga merupakan Allah yang menginkarnasi menjadi manusia. Ia dikandung oleh Roh Kudus dan dilahirkan oleh Bunda Perawan Maria. Ia tidak dikandung dari hasil hubungan suami istri daripada manusia, melainkan Roh Kudus. Oleh karena ia dikandung oleh Roh Kudus, ia tidak memiliki dosa warisan atau turunan dan tidak berdosa. Selain itu juga, itu yang membuatnya menjadi 100% Allah dan 100% manusia. Dan sebelumnya bahwa Yesus Kristus merupakan pribadi kedua dari Allah Tritunggal yang berinkarnasi menjadi manusia. Dia berinkarnasi menjadi manusia pun ada tujuannya atau ada alasannya. Bukan sekedar dia ingin menjadi manusia atau mencoba menjadi manusia. Mengingat dia yang Allah yang dapat menjadi apapun, bebas. Akan tetapi dia harus turun menjadi manusia karena dia harus menggenapi karya luar biasa yang telah dirancangkan oleh Allah Bapa. Yesus Kristus rela untuk mengosongkan dirinya, dia yang dari sebelumnya tidak terbatas menjadi manusia yang hina dan juga terbatas. Dia melakukan semuanya itu demi menggenapi apa yang menjadi karya luar biasa yang dilakukan oleh Bapaknya, yaitu karya keselamatan. Keselamatan itu hanya datang dari makhluk yang tidak berdosa, atau kita yang berdosa ini tidak dapat menyelamatkan diri kita sendiri dan juga orang lain. Maka dari itu, hanya Yesuslah satu-satunya jalan yang memberikan kita sampai kepada keselamatan. Dialah satu-satunya jalan kita sampai kepada keselamatan. Mengapa Yesus ingin menyelamatkan manusia? Karena pada awalnya, Bapa telah merencanakan karya keselamatan untuk orang-orang percaya. Kemudian ia memberikan anak satu-satunya untuk menebus segala dosa-dosa manusia. Dengan rela menderita dan mati di kayu salib. Melalui anaknya itu, karya keselamatan dinyatakan dalam rupa penebusan melalui salib. Dalam hal ini, Yesus yang pada awalnya disambut dengan meriah di gerbang Yerusalem, kemudian dikhianati oleh salah satu muridnya, yakni Yudas Iskariot. Dan setelah Yesus ditangkap, dicela, dihina, dicambuk, dan memanggul salibnya ke bukit Golgota. Semua itu ia rela lakukan karena sangat mengasihi umatnya, dan salib itu adalah simbol kebebasan bagi umat manusia, terutama bagi yang percaya kepadanya. Keselamatan adalah suatu peristiwa yang telah direncanakan oleh Allah untuk menebus dosa manusia. Hal ini juga disebut sebagai pengorbanan yang sempurna, karena yang berkorban adalah Yesus Kristus. Yesus Kristus yang merupakan Allah pun melakukan reinkarnasi menjadi manusia yang statusnya hina. Ia merupakan 100% Allah, tapi juga 100% manusia. Ini merupakan suatu bentuk kasih Allah yang sangat mengasihi manusia. Ia rela turun ke dunia menjadi sama seperti manusia, dan rela disalib. Ia mati dan dikuburkan. Ia juga turun ke dalam dunia orang mati dan menang atas maut. Pada hari yang ketiga, ia pun bangkit dan naik ke surga. Peristiwa ini mengakibatkan kita sebagai orang percaya ditebus oleh darah Kristus sehingga menjadi kudus. Namun penebusan ini sebelum sempurna. Kita sebagai orang percaya menunggu Yesus untuk datang untuk yang kedua kalinya, yaitu penghakiman akhir. Di sana, Tuhan akan menghakimi orang yang hidup dan mati. Dan kita, sebagai orang percaya, pun memperoleh jaminan keselamatan kekal oleh karena Yesus Kristus. Selanjutnya, jadi apa yang perlu kita lakukan agar diselamatkan? Nah, kita sebagai manusia sebenarnya kita udah nggak punya kemampuan apa-apa lagi untuk dapat menyelamatkan diri kita. Kenapa? Karena kita udah tercemar oleh dosa, dan itu artinya bahwa kita udah nggak layak lagi untuk diselamatkan. Dengan kata lain, mau kita berusaha sekeras apapun untuk menjadi manusia yang paling baik di dunia ini, kita nggak akan pernah bisa mencapai standar minimal untuk dapat diselamatkan. Tapi bersyukur banget karena kita mengenal yang namanya anugerah, yaitu sesuatu yang diberikan oleh Allah kepada manusia dengan cuma-cuma tanpa adanya usaha manusia. Nah, jadi sebenarnya keselamatan itu sendiri adalah anugerah yang diberikan oleh Allah melalui Yesus Kristus.
Seperti yang dikatakan oleh Yohanes 3 ayat 16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Nah, oleh karena itu kita harus bersyukur banget karena kita memiliki Allah yang begitu mengasihi kita, sehingga dia mau dengan cuma-cuma memberikan keselamatan. Jadi kembali lagi apa yang harus kita lakukan agar diselamatkan, yaitu dengan mempercayai dan mengimani bahwa Yesus Kristus adalah juru selamat pribadi kita. Melalui membuat video ini, saya mengerti bahwa saya adalah orang yang telah ditebus oleh Yesus Kristus, dan saya harus menjauh dari dosa dan godaan-godaan dosa. Salah satu hal yang saya bisa lakukan untuk bisa melakukan hal ini adalah dengan membuat bentuk persekutuan orang yang juga menyadari bahwa mereka ditebus dan juga adalah orang percaya, sehingga kita bisa saling menolong untuk menjauh dari dosa. Melalui pembahasan ini, saya sebagai pengikut Kristus harus makin yakin dan percaya bahwa Allah telah memilih saya untuk diselamatkan. Karena itu, saya harus lebih bersyukur dan berterima kasih dengan tidak berbuat dosa, misalnya saja menyontek atau minum minuman keras. Mengingat Yesus telah rela disalib untuk menebus dosa-dosa saya, dan tidak boleh saya sia-siakan. Melalui pembahasan ini, saya belajar untuk lebih sungguh-sungguh percaya dan mengandalkan Tuhan dalam hidup saya. Saya juga belajar untuk lebih bersyukur atas kehendak Tuhan yang telah Tuhan rencanakan dalam hidup saya. Oleh karena itu, dalam setiap doa saya berusaha untuk mengingat setiap kebaikan yang telah Tuhan berikan kepada hidup saya dan bersyukur atas hal itu. Jadi melalui pembahasan ini saya disadarkan bahwa saya bukanlah siapa-siapa, saya hanyalah manusia berdosa yang tidak layak untuk diselamatkan. Karena itu saya harus lebih menghargai hidup saya, karena saya percaya bahwa saya telah diselamatkan oleh darah Kristus yang begitu mahal. Oleh karena itu saya harus menghidupi hidup saya dengan lebih baik lagi. Saya pribadi belajar untuk selalu mengucap syukur atas anugerah kehidupan yang masih Dia berikan kepada saya, karena sesungguhnya saya yang berdosa ini tidak lagi layak untuk menerima